Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tema 6, mengenal panas dan perubahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mengenal konduktor dan isolator. Benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari kaca, besi, aluminium, dan tembaga. Perhatikan gambar berikut. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. Benda-benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi. Masih banyak lagi contoh yang lain yang anak ustazah, silakan dicari dan ditemukan. Benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan bersamaan pada suatu benda. Misalnya setrika. Bagian alat setrika terbuat dari bahan konduktor. Bagian pegangan setrika terbuat dari isolator. Contoh lain adalah panci, cerek, dan sendok sayur. Mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. 1. Benda-benda di sekolah. Contohnya gerbang sekolah besi bersifat konduktor, kegunaannya sebagai pintu sekolah. Yang kedua, kaca jendela bersifat konduktor, kegunaannya sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Yang ketiga, papan tulis bersifat isolator, kegunaannya untuk menulis. Yang keempat, kursi kayu bersifat isolator, kegunaannya untuk duduk. Mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Yang kedua, benda-benda di rumah. Contohnya, wajan bersifat konduktor, kegunaannya untuk menggoreng makanan. Panci bersifat konduktor, kegunaannya untuk memasak air atau sayur. Selimut bersifat isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Handuk bersifat isolator, kegunaannya untuk mengeringkan badan. Masih banyak contoh-contoh benda yang bersifat konduktor dan isolator. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oven. Oven merupakan alat untuk memanggang makanan, terutama kue. Pada oven terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan bersifat konduktor sehingga dapat mengantarkan energi kalor. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke dalam oven sehingga kue di dalamnya akan menjadi matang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.